Halo Foodpreneur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Oke, kembali lagi bersama saya Farhan Satria Zani. Oke, ini kedengaran suaranya nggak? Coba, suaranya kedengaran nggak? Kalau kedengaran, coba di komen ya. Eh, Halo, halo semuanya yang baru gabung. Kedengeran nggak? Komen-komen, komen-komen. Suaranya kedengeran nggak? Oke, kedengeran ya. Oke. Tema kali ini adalah 10 catatan penting operasional restoran. Nah, ini tuh sebenarnya operasional restoran yang sering kita alami ya. Nah, 10 catatan penting apa aja sih? Gitu kan. Yang harus kita perhatikan. Nah, langsung diberikan pembicaranya oleh Bapak Pak Angga Nugraha, yaitu F&B entrepreneur dan foundernya Overhotya. Oke, ini kebetulan nih kita lagi ada informasi nih tentang FOC 9 gitu kan. FOC 9 ini tuh nih yang sering mengalami untung jadi nol atau minus gara-gara operasional restoran, Anda tidak berjalan baik padahal omset sudah oke, barang sering hilang atau SOP-nya kebersihan tidak terjaga dan Anda bingung dengan semua ini. Nah, langsung tonton di Foodies online class yang 9 langsung dibicarakan oleh Bapak Angga dan Pak Danis. Oke, jangan kayaknya oke, kita nunggu sekalian nungguin Pak Angga ya. Oke. Nah, jadi kalian Foodpanda Indonesia tinggal klik untuk daftarnya langsung ke FOC 9 Operasional Restoran, langsung ke nomor WA 0813 1214 7974 atau klik webnya di bit.ly/FOC9 strip S. Oke. Sambil nungguin. Halo Pak Angga. Hai, waduh, kayaknya aku agak terlalu dekat nih. Iya. Kita setting dulu kameranya. Pak Angga. Oke, oke. Halo Pak Angga, apa kabar Pak Angga? Halo, baik, baik. Gimana Farhan? Kabarnya baik? Alhamdulillah. Ini saya dulu sama Foodpanda Indonesia nih Pak. Halo, selamat sore Foodpreneur Indonesia. Kembali lagi nih, ketemu sama teman-teman foodies yang hari ini bisa sering banget sharing hal-hal bermanfaat ya, khususnya mengenai bisnis. Iya, betul. Oke, ini saya ingetin lagi untuk Foodpanda yang baru masuk nih. Temanya hari ini itu adalah 10 catatan penting operasional restoran bersama Pak Angga Nugraha, yaitu F&B entrepreneur dan foundernya Overhot ya. Nah, nggak tunggu lama, waktu dan tempat kita persilakan ya Pak, silakan. Oke, thank you banget Farhan hari ini udah ngundang saya untuk bisa sharing mengenai 10 hal yang mungkin penting ya dalam menjalankan bisnis restoran khususnya di operasional. Jadi sebelum saya mulai, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hari ini yang akan kita kerjakan, mudah-mudahan apa yang akan kita sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman foodpreneur ya. Saya juga makasih banget buat Amin. teman-teman foodies nih udah mengundang saya hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan sama teman-teman foodies hari ini bisa berkah dan bermanfaat dan juga bisa Amin. membuat foodies tambah maju ya. Karena kan Amin, 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 amin. sedekah itu nggak harus dalam bentuk materi, tapi sedekah itu dalam Iya, bentuk betul. ilmu, yang dimana ilmu ini bisa kita pakai bersama-sama, khususnya teman-teman foodpreneur yang sekarang mungkin sedang menjalankan bisnis, lagi pusing gimana caranya membuat aktivitas operasional di restorannya misalnya gitu ya menjadi lebih baik. Iya. Mudah-mudahan sharing hari ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman foodpreneur. Amin, 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 amin. Oke. Jadi saya diminta sharing mengenai 10 hal penting ya di bisnis Ya, restoran, betul. di operasional. Jadi saya akan bagikan mungkin teman-teman 10 hal penting yang selama ini dalam mungkin semenjak 2013 ya saya membangun bisnis kuliner. 10 hal penting yang menurut saya selama 7 tahun ini saya bergelut di bidang F&B ya. Jadi mudah-mudahan Ya, apa yang saya sampaikan hari ini bisa jadi poin-poin yang bisa dicatat mungkin sama teman-teman foodpreneur
biar bisa jadi catatan-catatan penting. Oh mungkin ada poin-poin yang nanti, aduh ini gue ternyata belum jalan, aduh ini ternyata baru kepikiran gitu kan ya. Jadi bisa bermanfaat ya. Oke, yang pertama ya Farhan ya, dalam menjalankan bisnis restoran, khususnya di operasional ya, yang paling penting itu totali adalah tetap kembali lagi adalah siapa yang menjalankan. Jadi dalam menjalankan bisnis khususnya di restoran, di operasional, orang adalah salah satu komponen yang paling penting dalam aktivitas menjalankan bisnis gitu kan ya. Karena apa? Karena program yang baik, misalnya kita udah setting nih target salesnya oke gitu kan ya. Program untuk program untuk meningkatkan profitnya oke dan lain-lain ya. Jadi mau program sekeren apa, kegiatan sekeren apa, kalau yang menjalankan atau mengeksekusinya tidak kompeten, ya hasilnya juga akan nihil gitu. Sehingga poin penting yang pertama ketika kita mau menjalankan bisnis restoran, kita harus benar-benar pastiin dulu gitu. Orang yang menjalankannya ini orang yang kompeten atau tidak gitu. Jadi banyak juga teman-teman saya khususnya teman-teman pebisnis kuliner juga ya. Wah, Mas Angga saya udah punya program keren banget gitu. Promo ini ngehit rame banget gitu, tapi kok banyak komplain gitu. Saya udah bikin program untuk naikin sales, keren banget 1 hari 2 hari, ternyata hari ketiga kok jelek gitu kan jualannya. Ternyata problemnya masalah di SDM. SDM-nya nggak kompeten. SDM-nya kerja seenaknya. Ada SDM yang mungkin rajin kerjaannya tapi secara wawasan kurang gitu kan ya. Sehingga perlu di training ulang gitu. Sehingga SDM ini jadi poin yang sangat penting. Nah, bagaimana sih mendapatkan SDM yang baik ya? Nah, ini menjadi salah satu catatan penting untuk kita semua, khususnya owner bisnis ya. Yang pertama itu adalah proses rekrutmen, gitu, khususnya untuk SDM ya. Mungkin beberapa teman-teman foodpreneur di sini yang punya bisnis sendiri, saya nggak punya HRD, jadi nge-rekrut orang sendiri justru bagus gitu kan ya. Karena ketika kita merekrut orang sendiri, kita bisa jadi tahu kan kualitas orang itu pada saat di interview itu seperti apa. Beda kalau misalnya HRD yang interview ya, apalagi misalnya mungkin skala bisnisnya belum terlalu besar gitu kan ya. Better owner atau founder langsung saja yang interview karyawan yang akan join gitu kan ya. Jadi proses rekrutmen yang tepat ini akan menentukan orang yang kita ambil, orang yang akan kita hire ini memang sesuai dengan kebutuhan kita atau enggak gitu. Kan di dalam proses rekrutmen itu ada yang namanya proses interview, udah jelas ya. Kita bisa lihat kita bisa lihat hasil psikotesnya dan segala macam. Kayaknya sekarang udah banyak banget ya format-format tes psikotes yang gratisan gitu di internet. Kayaknya kita juga betul. Bisa kita bisa pakai untuk minimal kita bisa tahu lah standar-standar psikotes yang dasar itu kayak gimana sih. Nggak perlu punya HRD sih sebenarnya gitu. Terus yang kedua, setelah rekrutmen yang baik ya kita harus pastikan karyawan kita tertraining dengan baik atau tidak, tertraining dengan optimal atau enggak. Karena orang yang kompeten itu tetap perlu di training dengan baik gitu kan ya. Karena training itu akan membuat kan orang itu butuh self development ya. Jadi dari mulai orang masuk kerja itu kan, misalnya contoh kalau saya ngomongin restoran, orang pertama masuk jadi waiter. Berarti kan setelah jadi waiter dia harus naik jadi captainnya misalnya atau leadernya. Setelah jadi waiter mungkin dia naik jadi supervisor. Setelah jadi supervisor mungkin dia jadi manager. Nah, untuk membuat siklus ini berjalan dengan baik, proses training juga perlu dibuat dengan sangat runut dan detail gitu ya, sehingga akan berdampak sangat signifikan jika di awal mungkin teman-teman foodpreneur yang belum punya HRD atau belum punya tim trainer ya memang ownernya turun tangan langsung untuk mentraining. Karena basicnya kan sebenarnya ketika kita mau buka restoran kan nggak mungkin kita nggak ngerti bagaimana cara masaknya di dapur, bagaimana cara nyapu lantai. Karena basicnya harusnya ownernya lebih jago gitu. So nomor 1 pastiin teman-teman mungkin jadikan checklist ketika kita mau jalan restoran. Coba dilihat timnya masing-masing apakah benar tim saya yang di lapangan itu sudah kompeten atau enggak.
apakah betul saya sudah menaruh orang di tempat yang tepat dan di waktu yang pas gitu. Put in the right man on the right place kan begitu ya. Oke, itu nomor satu ya. Yang kedua, yang cukup penting selama pengalaman saya di bisnis kuliner adalah khususnya di restoran itu adalah pengelolaan manajemen keuangan gitu. Contoh deh misalnya ya kayak kemarin gitu, masa pandemi corona kita mulai jadi itu mulai banyak orang yang menghindari untuk makan di tempat gitu kan ya. Mulai banyak tuh orang-orang sekarang pada saat itu mungkin sampai sekarang juga trennya masih bergulir ya. Orang lebih senang pesennya lewat online delivery misalnya. Di samping mungkin secara regulasi pada saat kemarin awal-awal PSBB orang nggak boleh makan di restoran, atau mungkin saat ini teman-teman yang punya restoran dan khususnya buka dine-in nggak bisa punya full seating capacity. Yang tadinya bisa dapat omset misalnya 3 juta per hari, sekarang maksimum juga 1.500.000 mungkin. Karena kenapa? Karena orang yang datang ke tempat juga nggak boleh lebih dari 50% capacity kan begitu aturannya. Sehingga ini secara langsung atau tidak langsung akan berdampak ke kondisi keuangan perusahaan kan begitu. Sehingga salah satu hal yang perlu disadari adalah bagaimana seorang owner atau founder atau direktur atau manajer atau siapapun itu yang memimpin sebuah perusahaan atau restoran itu mampu mengelola keuangan dengan baik. Mampu mengelola keuangan dengan baik itu gimana sih caranya? Yang pertama jelas ketika kita mau start bisnis kuliner, kita harus punya bisnis plan yang detail, bisnis plan yang baik. Kita mau dapat sales berapa sih? Mau dapat target net operatingnya berapa sih? Net income atau net salesnya berapa sih? Terus untuk dapetin net sales yang baik, kita harus punya target cost berapa? Biaya SDM itu harus berapa persen sih? Gitu. Biaya listrik itu harus berapa persen sih? Biaya air dan lain-lain ya. Sehingga akan lebih baik jika teman-teman mulai bisnis restoran dengan mempunyai bisnis plan yang jelas, akurat, dan detail. Jadi di awal sebelum mulai bisnis kuliner bukan hanya pede ya modalnya, tapi ternyata apa? Kita harus punya bisnis plan yang jelas, yang termapping, sehingga minimal dari sisi finansial kita bisa jaga kondisi keuangan kita, keuangan perusahaan kita dalam kondisi yang baik gitu. Karena suka nggak suka, darahnya sebuah bisnis atau perusahaan itu adalah manajemen cash flow yang baik. Once cash flow kita berantakan, akan banyak proses-proses operasional yang akan terganggu ya. Contoh misalnya tiba-tiba kita setting biaya listriknya 3 juta misalnya. Ya, ternyata di akhir bulan yang terjadi pembayaran listrik kita harus bayar 7 juta. Wah, ini kan salah satu hal yang di luar prediksi dan di luar rencana, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Akan ada kos-kos yang akhirnya budget-budget yang akhirnya terpotong karena kos-kos yang tidak terprediksi kan gitu ya. Gitu. Caranya gimana sih selain kita punya bisnis plan? Mungkin teman-teman di sini saya sarankan sih kan banyak juga beberapa teman-teman food planner mungkin yang Kang saya bukan orang yang basicnya di keuangan gitu. Gitu. Kang saya bukan basicnya di akunting jadi nggak ngerti nih cara ngaturnya gimana sih gitu. Nah saya pun sama sebenarnya pernah mempunyai pengalaman dan pengalaman yang sama lah ya seperti itu. Jadi saya saranin sih teman-teman food planner yang sekarang lagi jalanin bisnis dari restoran, jika memungkinkan itu better hire aja sih satu orang, entah itu backgroundnya ya akunting atau finance gitu kan, yang memang bisa bantu menjaga gitu ya, menjaga keuangan di perusahaan. Karena kan mungkin owner kesibukannya tingkat dewa kali ya, gitu kan, yang ngurusin SOP lah, ngurusin customer lah, bangun relasi gitu, mikirin bisnis plan, mikirin target omset dan segala macam, sehingga hal-hal yang sifatnya administratif, salah satunya misalnya manajemen keuangan, perlu orang yang cukup kuat gitu. Ini adalah salah satu function yang saya pikir harus diisi gitu ya. Bagaimana ada satu orang yang sangat kuat yang bisa jaga kondisi cash flow perusahaan. Dan memang benar-benar orang ini dedicated gitu. Dedicated setiap hari mantengin arus keluar masuk uang gitu. Hari ini beli apa aja, ngeluarin uang untuk bayar apa aja gitu kan ya. Ngecekin nih apakah salesnya masuk sesuai dengan catatan di POS yang ada di outlet atau tidak gitu kan ya.
Apakah misalnya uang yang masuk, apakah piutang-piutang itu sudah tertagihkan atau tidak? Apakah manajemen hutangnya sudah dibenahi atau tidak dan segala macam gitu. Jadi nomor 2 sangat penting itu keuangan. Jadi nggak ada yang jaga proses keuangan, nggak akan ada bisnis gitu. Berikutnya yang cukup penting setelah tadi SDM, yang kedua adalah pengelolaan keuangan, yang ketiganya adalah purchase management control. Ini kenapa saya taruh nomor 3 adalah purchase management, karena salah satu hal yang bisa membuat tujuannya bisnis itu apa sih? Tujuannya bisnis restoran itu kan sebenarnya bangun profitability, gitu kan? Kita tuh buka restoran, ujung-ujungnya tuh kan pingin profit ya, gitu. Nah, ketika kita ingin profit, berarti yang ngejalanin orang itu penting, yang ngejalanin bisnisnya itu penting. Karena apa? Siapa yang menjalankan itu akan menentukan kita punya profit berapa. Itu dia punya kontribusi di situ. Gitu. Terus yang kedua, manajemen keuangannya gimana? Gitu kan ya. Nah, manajemen keuangannya rapi atau tidak, laporannya oke atau tidak. Nah, sesuai dengan target yang kita setting di awal atau tidak gitu kan ya. Nah, yang ketiganya salah satunya adalah punya cukup kontribusi besar adalah purchase management control. Dari beberapa pengalaman saya sih ya banyak lah ya, khususnya di bisnis restoran, fraud yang terjadi di area purchasing gitu kan ya. Entah orang purchasingnya kerjasama dengan supplier gitu ya. Pak, gua beli barang dari supplier lu, tapi gua dapat untung segini ya gitu. Ada perjanjian-perjanjian di luar ya kayak gitu-gitu yang kita nggak paham. Akhirnya dampaknya apa? Ujung-ujungnya adalah mengurangi GP kita. Karena apa? Yang harusnya kita dapat barang harga 1.000, tapi karena ada yang nakal gitu kan ya, kita dapat harga 1.500. Yang harusnya kita untung 500 jadi rugi 500 gitu. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting dan cukup fundamental ya. Karena sebelum kita jual barang kan kita pasti beli bahan baku dulu gitu. Jadi salah satu gerbang awal yang harus dijagain teman-teman saat ini adalah proses pembelian. Mungkin teman-teman di sini ada yang proses pembelian bahan bakunya atau materialnya, belanjanya masih diatur sama owner ya, atau sama diri sendiri, which is good gitu kan ya. Tapi kan mungkin ketika nanti teman-teman punya cabangnya nambah 2, 3, 4, 5 gitu kan ya, saya nggak terlalu yakin sih teman-teman bisa mengontrol itu dalam waktu yang cepat gitu kan ya. Karena semakin banyak cabang yang dipunya, misalnya semakin kompleks bisnis yang dijalankan gitu kan ya, akan semakin sempit waktunya. Sehingga ya kembali lagi ke poin nomor 1, kita perlu tempatkan memang orang-orang yang kuat yang akan handle ini gitu. Salah satu contohnya adalah misalnya bagaimana mendapatkan kualitas material dan supplier yang baik gitu. Selain kita menjaga fraud itu biar nggak terjadi gitu kan, caranya gimana sih? Yang pertama, kita ya harus dapat kualitas dan supplier yang baik. Better mungkin walaupun bisnisnya masih kecil-kecilan, ya kita mulai bangun sistem yang rapi ya. Contoh misalnya kita kerjasama dengan supplier, kalau perlu ada kontrak kerjasama hitam di atas putih itu lebih baik gitu. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ya. Terus yang kedua, bagaimana sih caranya dapetin harga yang terbaik? Nah, salah satunya dengan setting kontrak. Biasanya kan supplier ini akan kasih base price kalau misalnya kita bisa memenuhi pembelian kuantiti tertentu gitu ya. Atau mungkin dengan kerjasama dalam waktu tertentu gitu. Nah, teman-teman nanti bisa review kan, karena setiap supplier kan pasti beda-beda ya gitu kan ya. Oh, lu bisa dapat harga base price kalau lu bisa beli sekian gitu. Lu bisa dapat base price kalau lu misalnya bisa tekan kerjasama sama gua 1 tahun dengan minimal quantity segini gitu. Nah, mungkin hal-hal seperti itu perlu dijajaki gitu kan, apalagi teman-teman yang mungkin di sini foodpreneur mau mengembangkan bisnisnya atau memultiply outletnya gitu, yang kalau yang punya bisnis restoran di sini. Karena harga yang baik itu akan menentukan kita akan dapat GP yang oke juga gitu. Tapi tetap kembali lagi pastiin teman-teman bisa taruh orang yang memang kualitasnya oke dan memang bisa dipercaya gitu. Terus yang keempat nih, setelah kita membeli barang, berarti kita harus perhatiin nih SOP-nya, bisnis prosesnya, barang yang masuk sesuai atau tidak. Contoh nih kayak misalnya pembelian nih. Kita beli barang misalnya contoh ayam atau bahan segar deh, ayam goreng misalnya. Kan bisa belinya ayam mentah ya. Ayam mentah, sayur-sayuran gitu ya. Kalau kita nggak
kalau orang supplier kita nggak bisa kontrol kualitas bahan baku, nyampe ke outlet itu kualitas bahan bakunya jelek gitu kan ya, itu akan mengurangi GP kita karena akan banyak produk-produk yang waste atau produk-produk yang rusak gitu kan. Maka dari itu yang keempat paling penting setelah proses pembelian yang rapi, yang keempat adalah bagaimana proses inventory management gitu. Khususnya teman-teman yang buka bisnis restoran ya, saat ini saya selalu nggak ada bosan-bosannya untuk mengingatkan bahwa bisnis restoran itu adalah bisnis kebermanfaatan. Kalau saya selalu bilangnya seperti itu. Karena dengan adanya kita dapat memberikan manfaat untuk konsumen-konsumen kita, untuk siapapun di luar sana yang lapar jadi kenyang gitu. Kan bermanfaat. Tapi ingat, kebermanfaatan itu akan menjadi keberkahan ketika ketika kita memberikan produk-produk yang terbaik gitu kan. Contoh misalnya di inventory management control, bagaimana kita bisa menyimpan bahan baku yang baik. Kita juga perlu tahu sebagai owner, kita harus tahu kita punya berapa item sih di gudang kita gitu. Kalau gula pasir itu contoh misalnya, kalau gula pasir itu cara nyimpannya bagaimana sih gitu. Kalau cabai kering itu cara nyimpannya bagaimana sih. Kalau susu bubuk itu cara nyimpannya bagaimana sih. Kalau susu UHT cara nyimpannya kayak gimana sih gitu. Sehingga apa? Ketika kita mengerti, memahami bahan baku yang kita gunakan atau material yang kita gunakan, kita mampu menjaga dan memaintain bahan yang kita gunakan itu dalam kondisi yang baik, sesuai dengan itemnya masing-masing, bagaimana perlakuan di setiap itemnya masing-masing. Ya kita bisa memberikan bahan-bahan yang terbaik untuk konsumen gitu kan ya. Ini akan relate dengan bagaimana konsumen mau balik lagi atau tidak gitu. Karena bisnis kuliner selain masalah tempat yang Instagram biar bisa foto-foto, orang datang karena ingin makan juga kan. Kalau makanannya nggak enak juga belum tentu orang mau datang lagi, kembali lagi. Jadi makanan yang enak ini akan mempengaruhi. Nah, salah satunya yang mempengaruhi makanan ini akan jadi enak itu adalah ya bagaimana kita bisa memperlakukan bahan baku makanan kita dengan baik gitu. Inventory management control itu kan mulai dari proses penerimaan bahan baku. Nah, teman-teman di sini mungkin yang sudah punya bisnis kuliner, coba dicek lagi ke dapurnya masing-masing. Kita sudah punya SOP belum sih? Gitu. Kita udah punya SOP belum sih? Cara menerima bahan baku tuh gimana sih? Contoh misalnya beberapa kali saya datang ke teman-teman atau ke restoran, beberapa kali saya pernah lihat ada orang outlet yang misalnya menerima bahan baku, misalnya sayur-sayuran disimpannya di lantai. Atau misalnya ada bahan baku yang karena banyak gitu kan ya, akhirnya ditaruhnya tidak di meja tapi ditaruhnya di lantai atau hampir berdekatan dengan lantai gitu. Which is kan itu sangat cukup punya potensi bahaya ya. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan food safety dan hygiene gitu. Sehingga concern itu yang saya pikir perlu mulai difikirkan sama teman-teman foodpreneur jika mungkin belum menjalankan gitu. Dicek lagi nih, udah ada belum nih SOP penerimaan bahan baku? Kalau belum ada, saya pikir itu adalah salah satu hal yang mungkin saat ini harus langsung direview gitu. Model-model SOP kayaknya udah cukup banyak ya, dan udah cukup banyak bertebaran di Google, kayaknya bisa di-download dimanapun gitu kan ya. Tinggal ketik aja keywordnya misalnya SOP penerimaan bahan baku, saya pikir kayaknya banyak banget. Di situ juga mungkin banyak banget artikel yang bisa menjelaskan bagaimana sih cara memperlakukan bahan baku yang baik, karena bahan baku item fresh, bahan baku frozen, bahan baku standar pack itu perlakuannya pasti beda-beda. Ada yang harus di bawah minus 18 derajat Celcius, ada yang bisa ditaruh di maksimal 4 derajat Celcius, ada yang bisa ditaruh di suhu ruang 25-27 derajat Celcius, dan lain-lain ya. Gitu. Sehingga pengetahuan kita atau wawasan kita mengenai bagaimana kita memperlakukan bahan baku menjadi sangat penting. Gitu. Yang kedua, setelah kita tahu nih, mengerti bagaimana proses menerima bahan baku yang baik, berikutnya adalah bagaimana kita, bahasa saya sih memerchandising gitu. Bagaimana kalau teman-teman pernah masuk gudang, kalau di outlet itu kan bisnis restoran tuh pasti punya gudang penyimpanan bahan baku gitu kan ya. Di sinilah yang saya sebut biasanya dengan bahasa merchandising gitu, kalau saya sebutnya begitu. Bagaimana kita bisa menaruh atau memerchandising bahan baku sesuai dengan yang seharusnya. Contoh misalnya kayak susu nih, misalnya susu cair gitu ya, susu UHT misalnya, susu fresh. Kan nggak bisa sesederhana itu kita taruh di suhu ruang gitu kan, yang bisa basi misalnya. Itu suhu harus disimpan misalnya di dalam chiller
yang suhunya maksimal 4 derajat Celcius, tidak boleh lebih gitu. Yang kedua, misalnya bagaimana kita bisa menaruh misalnya bahan baku fresh yang standar pack itu misalnya tidak di bawah, tapi harus di tengah misalnya. Di tengah, kalau racking itu kan tinggi ya. Bagaimana kita bisa memilah barang mana yang harus ditaruh di rak paling atas, di rak paling tengah, di rak paling bawah gitu kan. Mana barang yang slow moving, mana barang yang fast moving gitu kan ya. Itu menjadi salah satu hal yang cukup punya faktor signifikan ya ke kualitas bahan baku. Contoh ada pernah terjadi di outlet saya sendiri, malah saya pernah cerita, saya mau share gitu kan ya. Waktu dulu mungkin baru awal-awal jalanin bisnis ya, nggak paham nih. Waktu itu kita pernah naruh nih beras di rak paling atas. Kan ngambilnya susah tuh, berat ya. Akhirnya yang terjadi apa? Karyawannya ketiban gitu kan ya. Akhirnya keseleo tangannya. Nah, hal-hal seperti itu cukup cukup beresiko ya. Jadi selain tadi terkait dengan kualitas bahan baku, keselamatan kerja karyawan juga perlu diperhatikan nih. Kayak gitu ya. Karena saya yakin ya pengelolaan pembelian sama inventory control yang yang terjadi di outlet itu cukup punya pengaruh yang sangat besar ke kita punya GP, gross profit. Karena kalau di struktur laporan keuangan restoran kan biasanya setelah sales itu dikurangi HPP atau CEJ bahan baku baru dapat GP gitu. Nah, GP ini akan terjaga salah satunya jika proses pembelian bahan baku ke supplier atau pembelian bahan baku vendor dan proses pengelolaan inventory bahan baku yang ada di gudang atau ada di outlet itu baik gitu. Saya yakin sepenuhnya jika pengelolaan pembelian itu dijalankan dengan baik dan kontrol dengan sangat ketat, terutama pada saat pengelolaan bahan bakunya, saya yakin produk yang akan keluar juga adalah produk yang baik, sehingga itu akan bisa jaga GP kita. Berikutnya yang kelima ya, setelah tadi yang pertama itu SDM-nya harus kompeten gitu kan ya, pengelolaan keuangannya harus bagus, proses pembelian bahan bakunya harus dikontrol, harus punya SOP-nya gitu kan ya, sama inventory manajemennya harus dijaga dengan ketat dan baik gitu kan ya. Yang kelima itu adalah bagaimana kita mempunyai dokumen SOP atau SOC yang jelas. Yang umumnya nih, yang biasanya punya banyak challenge gitu. Banyak teman-teman foodpreneur yang jalan bisnis restorannya tapi SOP-nya nggak punya gitu. Karena ini penting ya, standar operasional prosedur ini penting, apalagi teman-teman foodpreneur di sini yang mau kedepannya multiply outlet atau gedein cabangnya gitu kan. Contoh mungkin mengelola satu outlet akan lebih mudah daripada mengelola 100 outlet, jelas, karena ketika outletnya satu, ownernya setiap hari datang ngeliatin gitu. Udah pasti nggak mungkin lantai itu kotor, nggak mungkin cara SOP bikin makanan itu salah. Kalau misalnya ada yang salah, berarti ada problem. Padahal outlet owner setiap hari ngeliatin kan begitu. Nah, gimana caranya nih ketika nanti tiba-tiba outlet kita nambah jadi 2, dan nambah 3, jadi 5, jadi 10, dan seterusnya gitu kan ya. Sedangkan kualitas orang itu tidak selalu rata. Isi kepala orang itu tidak selalu sama gitu. Dan kita nggak bisa tebak isi kepala setiap orang itu seperti apa. Apalagi kalau outletnya misalnya jauh ya. Misalnya kayak saya di Bandung buka cabang di Balikpapan misalnya gitu. Bagaimana mengontrolnya? Kan saya nggak mungkin ngeliatin tiap hari. Salah satu hal yang paling penting dari sini adalah bagaimana kita bisa meng-create sebuah standar operasional prosedur yang baik dan lengkap serta akurat gitu kan. Bagaimana sih caranya? Nah, biasanya banyak tuh yang nanya, bagaimana sih caranya membuat SOP yang baik gitu kan ya. Bagaimana sih membuat SOP yang bagus gitu kan ya. Kalau saya selalu share sama teman-teman, biasanya kalau membuat SOP itu yang ada beberapa langkah. Yang pertama itu yang akan saya lakukan itu adalah yang pertama saya akan turun ke lapangan langsung dan melakukan gitu. Misalnya saya mau membuat bagaimana SOP mengelap kaca. Di restoran kan biasanya punya kaca ya, kaca outlet gitu ya. Bagaimana caranya ya? Yang saya akan lakukan adalah saya observe langsung turun ke lapangan. Selain itu yang akan saya lakukan itu yang kedua adalah saya akan liatin cara orang ngelap kaca yang benar gimana. Nah setelah saya dapat polanya, barulah di situ saya buat dan susun dokumennya gitu kan.
Kalau ngelap kaca tuh ternyata harus seperti ini, dibuatlah tahapan-tahapannya. Jadi tahapan-tahapan ini sebenarnya nggak perlu bingung ya, karena tahapan-tahapan membuat SOC ini kita akan tahu jika kita turun lapangan langsung gitu. Dan memang cukup jadi pekerjaan yang challenging ya, karena SOP itu sifatnya fleksibel. Hari ini SOP-nya A, ganti sapu contohnya misalnya. Ganti sapu, SOP-nya bisa berubah gitu. Ganti jenis lap, SOP-nya bisa berubah gitu, dan ini challenge-nya gitu. Tapi tetap tidak dilupa bahwa SOP itu menjadi salah satu hal yang penting gitu ya. Jadi teman-teman mungkin mulai sekarang, khususnya foodpreneur, kalau misalnya saat ini belum punya SOP yang lengkap, mungkin bisa berdiskusi. Yang kedua, coba dicek lagi di dapurnya masing-masing. Saya punya berapa SOP hari ini? Atau jangan-jangan selama ini kita nggak punya SOP cara kerjanya. Gitu. Contoh sederhana deh, bagaimana ketika sebuah bisnis restoran tidak punya SOP dan itu akan membuat bisnis kita rugi. Contoh misalnya, saya pernah mengalami punya bisnis restoran, sudah jalan operasional, sudah jalan outletnya. Tapi SOP cara membuat produk itu pada saat itu mengandalkan bahwa krunya udah tahu kok, nggak perlu dibikin tertulis gitu. Cara bikin telur dadar anak-anak udah tahu kok, telurnya 1, garamnya 3 gram misalnya gitu, minyaknya 10 mili gitu. Tapi apa teman-teman yang terjadi di lapangan? Nggak selalu seperti itu gitu. Yang terjadi di lapangan itu adalah akhirnya apa? Kru di lapangan itu tidak selalu ngikutin SOP gitu. Iya. Contoh misalnya yang harusnya garamnya 3 gram, dia kasih 5 gram. Apa yang terjadi? Inefisiensi gitu. Yang harusnya telurnya 1, dia kasih telurnya 2. Inefisiensi yang terjadi gitu. Nah, sehingga apa? SOP ini jadi sangat penting, karena suka nggak suka ini akan mempengaruhi GP kita. Ingat, tujuannya berbisnis di ujung-ujungnya adalah duit, profit gitu kan ya. Selain kita punya purpose yang lain ya gitu. Tapi salah satu hal yang realistis adalah ketika kita ingin bangun restoran, jalan operasional, ya duitnya harus ada gitu kan ya. Kan kita harus bayar karyawan, bayar supplier, bayar listrik, bayar air, dan lain-lain gitu ya. Terus bagaimana sih membuat orang itu bisa menjalankan SOP dengan baik? Nah, disinilah yang saya sebut dengan sistem back-to-back control. Bagaimana kita bisa membuat sistem kontrol berlapis di outlet gitu, agar apa? Agar semua SOP yang dibuat oleh perusahaan dijalankan dengan baik gitu kan. Nah, balik lagi ke poin 1 Mas nih. SDM-nya cukup kuat nggak? Kita punya manajer kuat nggak nih gitu kan ya. Karena apa? Satu outlet kita bisa ngecek sendiri. Standarnya mungkin udah ada di dalam kepala kita gitu kan ya. Tapi standar kita dengan standar kru di lapangan itu belum tentu sama gitu. Karena latar belakang pendidikannya berbeda, wawasan dan pengalamannya juga berbeda, tingkat sensitivitasnya juga berbeda, bersihnya saya ketika melihat saya restoran dalam sudut pandang saya sebagai owner dengan sebagai kru gitu kan ya, mungkin bisa beda standarnya. Disitulah makanya kenapa standar operasional prosedur itu sangat penting, karena disitulah yang akan jadi patokan. Bersih itu yang kayak gimana sih? Matang itu yang seperti apa sih? Sehingga persepsi dan frekuensi berpikirnya sama gitu. Nah, yang ke-6 tadi setelah nomor 5 penyusunan SOP. Nah, gini Pak. Okay. Saya mau nge-summary dulu boleh. Jadi juga ada sedikit informasi nih. Gitu kan. Saya mau nge-summary nih untuk yang pertama tuh sebenarnya ada SDM nih. SDM tuh ada beberapa kayak rekrutmen yang tepat akan menghasilkan SDM sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yes. Dan program training yang baik menghasilkan SDM yang handal dan kompeten. Nah, ini buat foodpreneur nih kalau yang baru tertinggal nih, ini pasti bakal diputar lagi ya Pak ya gitu kan untuk lebih lengkapnya gitu kan. Nah, untuk yang keduanya kita ada pengelolaan keuangan. Untuk yang pertama, membuat bisnis plan dengan baik, tentukan dengan angka berapa target sales yang diinginkan, berapa yang ingin didapatkan, net income. Net income, susunan manajemen cash flow dengan detail dan akurat. Oke, dan yang ketiga purchase management control. Nah, ini sebenarnya yang tadi Bapak bilang itu sangat penting ya Pak ya. Yes. Nah, bagaimana mendapatkan kualitas material dan supplier yang terbaik, gitu kan? Cara mendapatkan harga terbaik dari supplier dan sistem pembayaran TOP. TOP itu apa ya Pak? Term of payment. Jadi
ketika Oke. tadi kan nomor 2 tuh salah satu hal yang penting itu adalah bagaimana kita mengelola keuangan ya. Salah satunya adalah yang paling penting Oke. itu menjaga cash flow gitu. Nah, cash flow ini salah satu hal dari sisi purchase itu yang bisa kita lakukan adalah kita misalnya bisa nego sama supplier. Ini pembayarannya 2 Oke. minggu ya, gitu. Pembayarannya 3 minggu ya. Iya. Tapi setiap supplier memang punya beda-beda. Tapi better ketika teman-teman mulai berbisnis bisa punya skema pembayaran TOP, which is itu lebih bagus. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga daily cash flow kita tetap stabil gitu kan ya. Dari situlah teman-teman Iya. bisa mengatur hari ini gue harus keluar uang berapa, besok harus keluar berapa gitu kan ya. Karena tujuannya adalah ujung-ujungnya adalah kita pengen dapat net income berapa di akhir. Iya, Gitu. betul. Nah, lanjut yang keempat ya Pak ya. Nah, inventory management control nih, pengelolaan recycling yang material yang baik dan benar gitu kan, merchandising management control. Dan yang kelima itulah yang sangat penting, ini yang 5 yang sangat penting apa ya? SOC dan SOP gitu kan. Kalau SOC itu artinya Station Observation Checklist, Yes. yang dimana harus lebih jelas lagi gitu kan, harus mendetail dan jelas gitu kan. Yang kedua, pelaksanaan proses dan SOC-nya secara disiplin. Mungkin cara penempatan dan penyimpanan juga harus baik mungkin Pak ya. Nah, ada sedikit informasi nih, kita lagi ada FOC 9, langsung pematerinya adalah Pak Angga ya. Nah, Pak Angga ini tuh daftar kelas FOC-nya 9 itu operasional restoran juga ya Pak ya. Ya betul. Sebenarnya sama. Nah, ini sebenarnya hal 10 ini tuh sebenarnya hal ada beberapa ya Pak ya. Sebagian besarnya ada di kelas itu ya, FOC 9 gitu kan. Nah, yang bingung gitu kan, minus atau nol, maksudnya minus gara-gara operasional restoran. Ini uangnya kemana sih? Omsetnya kok nggak ada gitu kan, uangnya dan sebagainya. Sebenarnya langsung boleh ke FOC 9 ini, daftar kelas operasionalnya di bit di web kitanya di bit.ly/FOC9 strip S atau ke nomor WA di 2147974. Boleh? Oke, mungkin lanjut yang keenam ya Pak ya? Yap, boleh. Ya, Oke, tadi kan silakan, Pak. saya coba summary dikit juga ya. Tadi nomor 1 tuh SDM Ya. penting karena apapun programnya, apapun kegiatannya yang akan menjalankan tuh SDM. SDM punya peranan penting, program kita akan berhasil atau tidak. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Keuangan juga penting karena salah satu nafas perusahaan adalah ya keuangan, cash flow gitu. Ya, Nggak ada betul. duit, bisnis nggak akan jalan gitu. Nah, untuk menjaga profitability juga kita perlu lihat dan preview proses manajemennya, purchase management controlnya, mulai dari pembelian sampai ke inventory. Jadi mulai dari barang dibeli sampai barang disimpan di gudang itu kita benar-benar harus perhatikan. Jangan sampai barang yang dibelinya kemahalan, jangan sampai barang yang disimpan rusak gitu kan ya. Karena ini adalah aset gitu. Ketika asetnya rusak ya nggak akan bisa dapat duit gitu, nggak akan ada apa yang mau dijual. Kan begitu. Yang terakhir, yang berikutnya yang kelima tadi adalah SOP gitu kan ya. Untuk mengcover semua itu ya SOP keuangan berarti kan perlu dibuat. SOP SOP purchasing harus dibikin. SOP penyimpanan bahan baku harus dibikin. Nah, yang keenam ini berikutnya yang cukup penting juga adalah bagaimana meng-create Iya. yang namanya sistem back to back control ataupun bahasa sederhananya adalah sistem kontrol berlapis. Ini SOP udah ada nih. SOP udah ada. Wah, udah keren, udah lengkap gitu kan ya. Orang yang menjalankan juga udah ada. Tapi pertanyaannya, kenapa kok masih banyak yang nggak dijalankan? Atau mungkin sudah dijalankan tapi hasilnya nggak optimal gitu kan ya. Iya. Gitu. Karena tetap ujung-ujungnya adalah SOP sudah ada. SOP kan administrasi. Administrasi bisa berubah kapanpun. Itu kan benda mati. SOP itu benda mati. Ya. Gitu kan. Yang menjalankan juga sama. Menjalankan benda hidup gitu kan ya. Bisa nggak konsisten gitu kan ya. Hari ini mungkin contoh misalnya deh SOP senyum gitu kan ya. Kalau ketemu konsumen itu harus senyum ya gitu kan. SOP-nya sih senyum harusnya. Tapi kemarin ini sih kok senyum gitu. Hari ini kok enggak. Oh ternyata dia lagi baru diputusin pacarnya gitu. Nah, itu kan bisa terjadi. Atau besoknya dia bisa kembali senyum karena baru punya pacar baru. Misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi nomor 6 yang paling penting adalah setelah tadi yang disampaikan adalah bagaimana kita membuat kontrol berlapis. Walaupun udah ada orangnya, udah ada SOP-nya, tetap harus dikontrol. Siapa yang mengontrolnya? Leader. Kalau di sini konteksnya adalah restoran, berarti kan ya store manager atau restoran manager atau supervisor atau mungkin ownernya langsung ketika lagi ada di lokasi gitu kan ya. Bagaimana kita bisa meng-create sistem back to back control? Biasanya yang saya lakukan itu adalah ya saya membuat program ya ibaratnya sistem report lah.
Entah itu sistem report harian, mingguan, bulanan gitu. Jadi buat teman-teman mungkin di sini yang sudah mau mulai develop tim gitu, sudah mulai dipikirin tuh bagaimana membuat sistem report harian atau mingguan atau bulanan gitu. Biar apa? Biar proses update di lapangan itu terkontrol gitu. Jadi jangan sampai kita meeting bulanan aja deh misalnya gitu. Update dari store manager atau restoran manager mingguan atau bulanan aja deh gitu kan ya. Yang terjadi saya pikir kalau baru 1-2 cabang ya yang terjadi adalah ya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena yang saya bilang orang itu bisa nggak konsisten gitu. SOP itu mendabati, orang itu bisa mengikuti, bisa tidak mengikuti. Sehingga tetap kita perlu mengontrol. Jadi kita perlu taruh satu orang yang memang punya kompetensi khusus dan dia punya leadership yang bagus untuk apa? Mengontrol semua proses atau bisnis proses yang terjadi di restoran itu sesuai dengan yang seharusnya. Gitu. Terus selain tadi sistem report gitu kan ya, berarti kita harus perlu juga dokumen-dokumen pendukung ya. Gitu. Mungkin kita sebagai owner ya kita perlu review nih. Gitu. Jangan-jangan selama ini dokumen-dokumen report kita nggak lengkap. Dokumen report store manager tuh gimana sih? Misalnya dokumen report laporan sales stores kayak gimana? Apakah lewat WhatsApp doang? Apakah lewat misalnya telepon aja atau seperti apa gitu kan? Terus misalnya dokumen-dokumen gudang itu seperti apa sih? Barang masuk itu dokumennya gimana? Barang keluar itu dokumennya bagaimana gitu kan? Dokumen-dokumen di HRD atau rekrutmen itu seperti apa sih? Saya pikir dokumen-dokumen ini penting ya. Jadi pekerjaan hal-hal yang sifatnya administratif ini cukup rigid gitu kan, tapi harus gitu, agak rapih gitu kan ya. Emang kerjaannya kadang-kadang sih annoying ya, karena kalau administrasi itu kan apalagi buat owner saya yakin sih hampir nggak punya waktu mungkin ngurusin begitu-begituan gitu kan ya. Tapi itu harus gitu kan, karena once you have more gitu kan, outlet 2, 3, 5, 4 gitu, 10 gitu kan ya, you will find any difficulties nanti, banyak banget kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi gitu ketika administrasinya tidak rapi gitu ya. Terus berikutnya yang ketujuh itu adalah tetap kembali lagi yang namanya kita bisnis restoran adalah standar SQC-nya yang baik gitu. SQC itu apa sih? SQC itu ya service, quality, cleanliness gitu ya. Contoh misalnya, service yang baik ini akan membuat konsumen membeli lebih banyak, membeli lebih sering gitu kan ya. Bahkan merekomendasikan brand kita gitu kan. Banyak orang ketika misalnya suka dengan satu produk tertentu, dia akan foto produknya lewat Instagram misalnya. Entah itu foto di feeds, di stories gitu kan ya. Itu kan sama halnya dengan dia merekomendasikan brand itu ke follower-followernya dia. Once kita bisa tahu bahwa dia puas dengan produknya, dia suka dengan produknya gitu kan ya. Sehingga cukup penting ya. Service ini menjadi salah satu tonggak atau salah satu senjata khususnya di restoran untuk membuat apa ya, itu membuat konsumen membeli lebih banyak, lebih sering dan merekomendasikan brand kita gitu. Terus yang kedua, bagaimana caranya membuat konsumen ini bisa membeli lebih banyak, lebih sering dan merekomendasikan, make your customer as friends gitu. Senyum itu kan untuk menunjukkan bahwa we are your friends gitu. Membuat konsumen itu senang. Saya bisa sebutin lah salah satu brand besar kayak Starbucks gitu kan ya, kan happy gitu ya. Baru masuk gitu, good morning, Mas Angga mau pesan apa lagi gitu kan, itu kan happy, itu kan salah satu yang cool gitu kan, membuat kita tuh kayak feels like home gitu, feels deserve kayak sama teman sendiri, dan itu membuat kita tuh jadi happy gitu. Jadi buat konsumen kita seperti teman kita gitu, make your customer happy gitu. But before you make your customer happy ya, we should happy first gitu. Kita juga harus happy. Jadi pastiin tuh di lapangan teman-teman foodpreneur yang punya store manager atau restoran manager, pastiin ketika mau mulai restoran running operasional gitu kan ya, pastiin semua orang itu dalam kondisi happy, dalam kondisi yang semangat, tidak tertekan gitu. Karena ketika kondisinya tertekan, dia men-serving konsumen juga dalam kondisi yang tertekan, dan akhirnya konsumen merasa tidak nyaman gitu kan ya. Itu salah satu hal yang cukup banyak gitu terjadi gitu kan ya. Terus berikutnya adalah selain membuat konsumen lebih nyaman ya, jangan lupa selalu senyum gitu ya. Karena ya, basicnya semua orang senang dilayani dengan baik, senang diramahin gitu kan ya. Jadi jangan lupa tuh SOP-in harus selalu senyum gitu. Bahkan kalau perlu sebelum mulai outletnya gitu, suruh senyum 3 menit semuanya gitu.
Itu pun pernah saya lakukan sih sama teman-teman gitu. Yang terakhir, ketika bagaimana membuat service yang baik itu adalah bagaimana kita sebagai owner, kita sebagai pemimpin restoran gitu kan ya, bisa membuat tim kita di lapangan sebagai a good problem solver gitu ya. Kan ya yang namanya bisnis restoran tidak dipungkiri mungkin ada aja yang namanya komplain gitu kan ya. Nah, bagaimana kita punya tim di lapangan itu bisa jadi a good handle complaint handler gitu kan. Karena banyak case-case yang terjadi di lapangan itu adalah ketika konsumen komplain di lapangan tidak dihandle dengan baik akan membuat citra brand kita rusak gitu. Yang membuat akhirnya orang-orang nggak mau datang ke tempat kita dan akhirnya bisnis kita merugi gitu. Dan itu banyak banget kasusnya. Cuman karena pengelolaan komplain yang buruk gitu. Ya. Nah, teman-teman mungkin bisa banyak lihat lah ya, bisa di YouTube, bisa di Google ya bagaimana cara menghandle komplain yang baik. Tapi ini adalah salah satu poin yang sangat penting ya, khususnya service ya. Karena komplain konsumen itu kan hanya ingin didengarin gitu. Ketika kita bisa menjadi pendengar yang baik gitu kan ya, dan menjadi problem solver yang baik juga gitu ya, konsumen akan senang. Tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya konsumen-konsumen yang sering komplain yang akhirnya menjadi konsumen loyal kita, dan itu banyak terjadi gitu. Karena kita bisa melihat satu pelajaran, satu intisari dari konsumen yang komplain gitu, daripada konsumen yang tidak. Jadi saya yakin ketika konsumen komplain berarti itu akan ada satu ilmu baru buat saya dalam mengelola restoran dengan lebih baik gitu. Dan itu secara tidak langsung akan salah satu hal yang membuat bisnis kita tuh berkembang sebenarnya. Terus yang kedua, bagaimana menciptakan kualitas produk yang baik. Kan tadi SQC ya. SS-nya service, yang kedua Q-nya quality gitu kan ya. Menjaga kualitas yang baik, jelas yang pertama kualitas makanan kita oke atau enggak. Balik lagi tuh ke tadi nomor 2, pembelian bahan bakunya yang bagus atau enggak. Itu penyimpanan bahan bakunya baik atau tidak gitu. Produknya safety atau tidak, hygiene atau tidak. Nah, tapi selain bahan baku yang baik juga adalah peralatan kerjanya nih. Contoh misalnya mengiris bawang merah gitu kan ya. Pisau yang digunakan itu steril atau tidak gitu. Kompor yang digunakan itu dalam suhu yang oke atau tidak gitu. Banyak case-case yang terjadi, bahan bakunya bagus, SOP-nya dijalankan, ternyata kompornya rusak. Yang harusnya si suhu kompor itu bisa ngejar 160 derajat Celcius, ternyata cuma ngejar 130 derajat Celcius. Agak teknis sih saya bahas ini. Akhirnya apa yang terjadi? Bahan baku yang muncul atau bahan baku yang terserve ke konsumen ya jelek. Gitu. Sehingga penting teman-teman mungkin harus mulai agendakan tuh maintenance rutin gitu. Apalagi untuk peralatan-peralatan kerja, khususnya di dapur ya, di restoran atau di bar gitu, yang kaitannya langsung dengan produk-produk yang core atau produk-produk yang paling sering dipesan sama konsumen. Contoh misalnya saya jualannya ayam geprek misalnya begitu ya. Ternyata dalam 1 bulan itu penjualan ayam geprek itu mengkontribusi 50% sales gitu. 50% sales dari penjualan kita. Nah, untuk membuat ayam geprek itu ada kompor nih. Ternyata kompornya rusak. Yang terjadi apa? Opportunity 50% sales itu akan hilang begitu saja. Hanya karena kesalahan konyol, kompornya rusak. Gitu. Itu penting tuh, kualitas peralatan yang kita pakai dan bahan baku yang kita gunakan. Yang berikutnya adalah cleanliness. Apalagi masa pandemi seperti ini ya, protokol kesehatan itu harus selalu dijaga. Pastiin semua bahan baku yang kita gunakan dan area tempat makan yang kita singgahi juga steril, baik, rapih, bersih, clean gitu kan ya. Karena nggak menutup kemungkinan namanya bakteri itu di mana-mana ada. Bahkan di tangan kita ini bakteri banyak banget gitu kan ya. Sehingga concern penting teman-teman gitu kan ya, pastiin ketika misalnya mau buka restoran, yang pertama salah satunya yang berikutnya adalah mengenai SPC ini adalah cleanliness gitu. Berarti apa? Peralatan kebersihan itu kalau perlu lengkap banget gitu. Alat ngebersihin lantai 1, alat ngebersihin meja 1, alat ngebersihin kaca 1, dan itu nggak boleh dipakai berbarengan, nggak boleh dipakai campur. Contoh aja sederhana kayak lap gitu. Lap yang dipakai untuk misalnya meja dengan lap yang dipakai untuk peralatan itu harus berbeda, nggak bisa sama. Gitu. Agar apa? Agar terjaga ya. Berikutnya yang ke-8, ini agak strategik yang gini adalah kita harus punya program kerja yang detail. Gitu. Tadi kan teknis semua ya gitu kan ya. Program kerja yang detail itu gimana sih gitu.
Kru itu bekerja di lapangan itu pasti kan punya planning. Bos itu atau leader atau owner itu kan pasti punya planning. Kita harus punya sales program yang detail. Kalau misalnya enggak, kita nggak akan kebayang nih. Contoh misalnya, kita punya target sales 30 juta sebulan. Tiba-tiba udah tanggal 10, salesnya cuma 5 juta. Tapi karena nggak punya sales program yang detail, ya diem aja gitu, happy-happy. Tiba-tiba tanggal 30, salesnya kurang, bingung bayar gaji karyawan dari mana, itu yang terjadi gitu. Gitu kan. Terus kita juga harus punya program people development yang terukur gitu. Kalau perlu ketika baru awal mulai bisnis restoran, kita harus mulai pikirin nih, 1 tahun ke depan kru saya tuh jenjang karirnya gimana gitu. Oh, si A ini harus saya naikin nih jadi manajer. Si yang manajer ini harus saya naikin nih jadi area manajer. Oh, yang si waiter ini yang tadinya cuma bisa ngerjain 5 hal harus bisa 10 hal. Nah, itu harus kita pikirin dari awal. Karena apa? Ketika once waktu berjalan, bisnis berkembang naik 2 cabang, 3 cabang, itu sangat penting bantu kita untuk untuk gedein bisnisnya nanti. Gitu. Yang 9 ini juga sangat penting dan cukup banyak terjadi di lapangan chaos adalah ketika perizinan dan legalitasnya nggak beres. Gitu. Perizinan dan legalitas nggak beres. Saya sih sarankan ketika mau mulai bisnis restoran, dokumen-dokumen legalitas itu dilengkapi. Nanti mungkin bisa googling lah ya, dokumen-dokumen legalitasnya itu apa aja. Yang paling penting juga selain itu adalah terkait perizinan itu ya sederhana lah, membangun hubungan baik sama warga sekitar atau lingkungan atau sama stakeholder gitu. Ya kan suka ada RT RW, izin dengan baik, kenalan dan segala macam. Karena suka nggak suka yang akan menjadi konsumen potensial kita yang paling dekat adalah warga atau lingkungan sekitar. Jadi jadikan warga lingkungan sekitar itu adalah potensi pendapatan yang bisa kamu dapetin dengan cara membangun jalinan komunikasi dan hubungan yang baik dengan mereka. Gitu. Yang terakhir itu adalah selalu ketika ingin mengerjakan apapun, gitu, selalu ingat apa purpose-nya. Gitu. Ketika mau bersih itu tujuannya apa sih? Kenapa kaca harus bersih? Harus ada purpose-nya. Kenapa sel saya harus segini? Harus ada purpose-nya. Kenapa saya bangun restoran? Harus ada purpose-nya. Oh, saya purpose-nya ingin bisa naikin haji orang tua, fine. Saya purpose-nya ingin punya mobil Ferrari tahun depan, fine gitu kan ya. Tapi yang menggerakkan kita, yang membuat kita do something itu karena kita punya purpose. Jadi selalu ingat purpose-nya gitu, jangan melenceng dari purpose gitu. Kita ingin kerja untuk ibadah, ya fine, good gitu ya. Itu adalah purpose kita, sehingga apapun yang terjadi di lapangan, tindak tanduk yang terjadi di lapangan, yang mendasari tindak tanduk kita di lapangan, itu harus selalu dengan apa? Purpose yang kita punya. Jadi purpose itu ya visi, ya misi, tujuan kerja, dan lain-lain. Dan saya pikir sepertinya teman-teman, khususnya di sini, foodpreneur sebagai owner juga pasti tahu dan mengerti. Gitu. Itu, Mas Farhan, yang bisa saya share hari ini, gitu ya, terkait 10 hal berdasarkan mungkin ya pengalaman saya yang sederhana di bisnis kuliner selama ini gitu kan, yang bisa mungkin bermanfaat buat teman-teman foodpreneur. Oke. Gitu. Kita paling kita buka komennya dulu. Boleh. Ada yang mau bertanya nih, Pak. Nih, bentar ya, dengan komen. Nah, ada yang bertanya nih dari DMS Adi Dharma ya. Yang paling efektif Purkes ada divisi atau departemen mana ya? Gitu, Pak. Oke. Sebenarnya purchasing itu kan satu fungsi ya. Purchasing itu fungsi yang mengontrol pembelian gitu. Nah, yang mengerjakan itu namanya staffing, berarti ada orangnya, gitu kan ya. Iya. Yang paling penting itu adalah fungsi purchase itu harus ada. Tapi staffingnya siapa? Itu biasa siapa aja. Bisa ownernya, bisa kita hire orang, bisa orang HRD misalnya. Tergantung ownernya mau nunjuk siapa gitu. Tapi yang paling penting adalah fungsi purchase-nya. Ada yang mengerjakan itu. Ada proses bisnisnya di situ. Kita harus jaga proses bisnisnya tuh. Tapi yang mengerjakan siapa orangnya ya siapapun bisa. Tapi kalau pertanyaannya tadi Mas Dimas itu di divisi mana gitu ya maksudnya ya? Iya, betul. Kalau di divisi mana ya biasanya kalau mengacu ke perusahaan-perusahaan besar ya mereka punya divisi supply chain misalnya. Supply chain itu dia membawahi mulai dari purchasing, gudang pusat gitu kan biasanya sampai ke inventory. Atau memang ada beberapa perusahaan yang punya khusus misalnya divisi purchasing sendiri gitu. Sebenarnya itu kembali lagi ke ke internal company masing-masing sih. Nggak ada salah juga mau di mana juga. Tapi biasanya kalau di beberapa perusahaan besar biasanya purchasing itu masuknya di supply chain sih.
Oke. Oke, gitu ya Pak ya. Berarti ini 10 catatan penting tuh bener-bener yang gimana kita tuh nggak boleh dilewatin ya Pak ya. Dari Yes. misalkan kita miss satu dari poin tersebut, pasti bakal miss gitu kan. Soalnya ada yang saya lihat ya Pak ya, ini bener-bener kayak ini tuh apa ya, modal pertama untuk membuka bisnis tuh di sini semua ya Pak ya. Iya, Gitu iya, kan. iya. Yang dimana ya yang SDM, pengelolaan keuangan gitu kan, purchase management control gitu kan, inventory manager control, itu semua tuh bisa dibilang memang modal pertama membuat bisnis gitu Pak ya. Gitu. Dan wah ini harus nonton nih untuk kelengkapannya nih Pak nih, informasi lagi nih Yes. untuk daftar FOC nih gitu kan. Nah, FOC ini tuh gitu kan eh, yang pokoknya yang bingung gitu Pak ya, yang bingung tiba-tiba nol gitu kan, minus ya Pak ya gitu kan, operasionalnya Yes. kita operasionalnya well gitu ya Pak, nggak ada masalah, tapi pas lihat omsetnya kok nggak ada gitu kan. Terus Banyak kejadian tiba-tiba biasanya omsetnya gede, iya, tiba-tiba ternyata di laporan iya. keuangan kok minus gitu. Nah itu terus kita nge-inventory tiba-tiba kok hilang barang ini Yes. tuh, maaf ini kadang-kadang ada yang apakah kita mikirnya jeleknya apakah ini kru saya yang ngambil gitu kan, apakah tikus gitu kan, kadang-kadang gitu Pak ya, SOP-nya gitu kan semuanya. Nah jangan lewatkan Foodies online class di yang ke-9, 2 hari ya Pak ya, Ya. 2 hari ya, 2 hari gitu kan, operasional restoran on detail, material lengkapnya ada di, langsung aja daftar FOC 9 operasional restoran, atau enggak klik di web kita yaitu di bit.ly/FOC 9 strip S, atau langsung ke nomor WA-nya 0813 1214 7974. Oke, dan jangan lupa untuk join di channel komunitinya Foodies di Telegram ya. Langsung di t.me/foodies_id, atau langsung subscribe YouTube channel Foodies di Foodies Channel. Nah, jangan khawatir nih yang ketinggalan video ini ya, bisa langsung nonton di IG Live atau di Facebook, di YouTube channelnya Foodies Channel. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak ya, Sama-sama, semoga Farhan. bermanfaat untuk foodpreneur seluruh Indonesia ya. Semoga yang diberikan menjadikan modal untuk kita ya, dan Amin. berani untuk berbisnis gitu. Amin. Oke. Saya gitu juga kan. makasih nih buat teman-teman Foodies, teman-teman trainer yang udah nyimak mungkin 1 jam kita ngobrol di sini di IG Live kita sama bareng Foodies sama hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa jadi tambahan serapan ilmu baru ya. Mudah-mudahan, atau yang Ya. sudah tahu, sudah pinter jadi kerimain lagi. Oh iya ya, lupa selama Iya. ini gitu. Yang penting tuh bisa bermanfaat dan selalu tebar-tebar bermanfaat buat siapapun. Oke, nih Pak, yang hampir kelewatin kita foto Pak. Oh iya, Gitu. boleh. Oke ya, kita foto dulu nih. Ini buat sobat foodpreneur nih, tinggal di screenshot terus di tag di Foodies, atau langsung tag Angga ya, Pak Angga Yap. ya. Langsung tag Angga, Pak Angga. Nanti kita langsung repost postnya. Oke. Kita mulai ya Pak ya. Oke. 1 2 3. Oke. Beres ya Pak ya. Oke. Oke, terima kasih banyak ya Pak Makasih. sekali lagi. Makasih teman-teman foodpreneur. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Yo. Oke, terima kasih. Bye bye Foodpreneur Bye, Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.